Sejarah berdirinya Taman Sari Yogyakarta. Keraton Yogyakarta dibangun pada tahun 1756 setelah Perjanjian Giyanti. Lalu 2 tahun berikutnya dibangunlah Taman Sari oleh Sultan Hamengkubuwono pertama yang ditunjukkan sebagai hadiah untuk keluarga besar terutama bagi anak perempuannya. Diberi nama Taman Sari yang berarti taman artinya kebun, sari artinya indah. Taman Sari berarti kebun yang sangat indah. Luas tanah kurang dari 10,5 hektar digunakan oleh Sultan Hamengkubuwono pertama dan kedua hingga tahun 1812. Taman Sari dibangun pada tahun 1758 hingga 1765 dengan memakan waktu total 7 tahun pembangunan. Era Sultan ketiga pada tahun 1833 terjadi bencana alam Gunung Merapi meletus sehingga Taman Sari sebagian kecil mengalami kerusakan. Pada tahun 1867 terjadi gempa bumi yang dahsyat sehingga Taman Sari bisa dikatakan hancur. Taman Sari memiliki 3 buah kolam. Kolam yang pertama dikhususkan untuk putri sultan yang masih kecil yang diberi nama Umbul Pamuncar. Lalu kolam kedua dikhususkan untuk putri raja yang berusia 10 tahun ke atas yang diberi nama Umbul Binangun. Yang terakhir yaitu Umbul Sumber untuk putri-putri yang sudah dewasa. Mereka mandi menggunakan kemben dan harus berambut panjang. Tujuannya untuk menumbuhkan kesabaran dengan perawatan rambut. Fungsi pembangunan Taman Sari. Taman Sari merupakan bangunan pesanggerahan atau kolam pemandian yang memiliki fungsi sebagai tempat rekreasi bagi sultan dan kerabat sultan untuk sejenak melupakan hiruk-pikuk masalah keraton. Pesanggerahan Taman Sari juga memiliki fungsi lain, yaitu sebagai benteng pertahanan yang akan membantu Kesultanan Yogyakarta agar dapat melindungi sultan dan anggota keluarganya ketika musuh menyerang. Pesanggerahan Taman Sari mengalami alih fungsi akibat faktor manusia dan faktor alam yang terjadi. Pesanggerahan Taman Sari kini tidak lagi digunakan sesuai fungsi awalnya, mengingat runtuhnya bangunan dan juga kehadiran pemukiman warga yang tidak lagi dapat dibendung jumlahnya. Melalui banyak tahapan, menjadi kompleks Taman Sari ini berubah menjadi situs cagar budaya di mana membuat terjadi perubahan sosial budaya yang mendasar bagi masyarakat. Akulturasi budaya yang terdapat di Taman Sari. Taman Sari memiliki 5 peradaban dari agama Hindu, Buddha, Islam, Cina, dan Eropa, yaitu arsitektur dari Portugis, simbol naga dari Cina, kerajaan yang menganut agama Islam, Buddha mengajarkan meditasi dan simbol bunga lotus, kemudian Hindu mengajarkan tradisi sesajen. Maka dari itu, dibuatlah pintu yang menghadap ke barat atau kiblat, guna menandakan bahwa sang sultan menganut agama Islam. Mitos yang terkandung dalam Taman Sari juga terdapat Pasarean Ledok Sari, bangunan pertama yang dibangun di Taman Sari, dibangun di bagian selatan pesanggerahan yang digunakan sebagai tempat tidur raja dengan permaisuri. Terdapat dapur, namun tempat ini tidak dijadikan sebagai objek wisata atau objek pendidikan oleh keraton, dikarenakan tempat tersebut memiliki mitos yang beredar, yaitu tempat bertemunya sang raja dengan ratu pantai selatan atau tembus ke laut selatan. Ya, ini pertanyaan itu menjawabnya itu akan macam-macam itu loh. Nah, padahal itu dulu sebenarnya itu tempat tidurnya sultan dengan permaisuri. Maka Ledok Sari itu dibangun pertama kali itu konteksnya untuk menghindari konflik dengan Belanda. Nah, keberadaan sultan malam hari mau tidur di situ mau di keraton kan jalannya dekat.
Nah, sedangkan Sultan pertama incaran Belanda. Nah, beliau keberadaan itu selalu dirahasiakan. Maka Ledok Sari itu dibangun pertama kali untuk Taman Sari. Fungsinya apa? Untuk menghindari konflik dengan Belanda. Nah, malamnya beliau mau ada di keraton maupun di Ledok Sari, bebas. Gitu. Maka dulu ada pasukan pribadi, ya kan? Ada pasukan rahasia, ada pasukan milik sandi. Nah, di situ dekat dengan dapur. Pasukan pribadi apa? Yang mencicipi hidangan sebelum dinikmati Sultan. Dia nyicipi ada racun atau enggak. Sifat Belanda itu selalu mencari orang yang mau diajak konspirasi, gitu loh. Maka Sultan paling hati-hati dengan racun. Jangan sampai ada racun masuk, karena ya Sultan sakti, Pak. Berkelahi lawan 30, beliau nggak akan terkalahkan. Tapi kalau lewat racun, organ yang kena. Nah, disitulah paling bahaya. Makanya Ledok Sari itu sangat sakral sekali, gitu. Nah, tapi bahasanya itu tadi ada orang menceritakan itu tebus ke laut kelapa, itulah yang itu. Makanya kalau untuk pendidikan edukasi kita nggak masuk. Ya itu ada. Tokoh dalam pembangunan Taman Sari. Hingga saat ini ada dua tokoh berbeda yang dikabarkan menjadi arsitek Taman Sari, yaitu Demang Tegis asal Portugis dan Raden Ronggo Prawiro Sentiko orang pribumi. Entah siapa yang merancangnya, namun yang jelas, bangunan bergaya campuran Portugis dan Jawa ini diketuai oleh Tumenggung Mangundipuro, di mana biaya pembangunannya ditanggung oleh Bupati Madiun yang bernama Tumenggung Prawiro Sentiko. Sebagai imbalannya, daerah Madiun dibebaskan dari pajak. Saat pembangunan baru setengah jadi, Tumenggung Mangundipuro mengundurkan diri sehingga proyek pembangunan Taman Sari diketuai oleh Pangeran Notokusumo. Nilai yang dapat diambil dari adanya Taman Sari hingga saat ini mengenai ruangannya yang digunakan sebagai tempat peristirahatan sekaligus pengeringan rambut bagi kaum perempuan secara tradisional. Pembangunan bentuk pintunya sengaja dibuat rendah sesuai pepatah Jawa agar kita selalu menunduk atau rendah diri. Kemudian, para anak gadis sultan juga diwajibkan untuk berambut panjang. Fungsinya untuk menumbuhkan kesabaran dengan adanya perawatan rambut.